Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat sahabat Bapak Ibu, karena hari ini pasti akan bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini Selasa 27 September 2022 berjudul Esensi Puasa. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 9 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Sahabat Bapak Ibu, mari ya kita melanjutkan renungan kemarin. Saat murid-murid Yohanes bertanya, saat murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti halnya orang Farisi dan murid-murid Yohanes? Maka Yesus menjawab bahwa apakah mungkin saat mempelai laki-laki, yaitu pribadi Yesus, ada bersama-sama dengan sahabat mempelai laki-laki, kemudian sahabat-sahabat mempelai laki-laki, dalam hal ini murid-murid Yesus, berduka cita? Nanti ada waktunya saat mempelai laki-laki tidak bersama-sama dengan sahabat-sahabat mempelai laki-laki, maka mereka akan berpuasa. Sahabat Bapak Ibu, salah satu konteks utama berpuasa dalam perjanjian lama adalah perkabungan. Nah, Yesus tidak menyampaikan bahwa saat dia hadir di dunia ini bukan saatnya untuk berkabung, melainkan nanti saat Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, saat itulah mereka harus berpuasa. Jadi jelaslah bahwa Yesus mengharapkan orang percaya saat itu berpuasa setelah dia kembali ke sorga. Nah, masa sekarang ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu dari saat kenaikannya ke sorga sampai nanti kedatangannya kembali. Sehingga gereja saat ini, yakni kita semua, sementara menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, sembari menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki, maka seharusnya kita hidup dalam perkabungan. Seharusnya kita hidup dalam puasa. Oleh karena itu, berpuasa pada masa ini adalah satu, tanda kerinduan orang percaya akan kedatangan Tuhan. 2. Persiapan bagi kedatangan Kristus. 3. Perkabungan karena Kristus tidak ada. Dan 4. Tanda kesedihan atas dosa dan kebobrokan dunia ini. Nah, itu yang mendasari kita berpuasa. Bukan hal-hal lainnya yang bersifat remeh-temeh atau hal-hal lahiriah dunia ini. Pengen ini, pengen itu, maka yuk puasa. Padahal itu keinginan daging. Tetapi mintanya juga elegan loh sahabat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Berpuasa. Jadi caranya rohani, tapi mintanya hal-hal yang mengikatkan kita dengan dunia ini. Bagi kita yang selama ini salah mengenai konsep berpuasa, maka mari yuk sahabat Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati kita menyadarinya dan kita bertobat. Sehingga aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni sejatinya setiap hari kita berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar, tapi esensinya yaitu berjuang untuk terus mematikan keinginan daging dalam diri kita, sebagai wujud perkabungan kita atas diri kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kalaupun seseorang berpuasa dengan mengambil bagian untuk tidak makan atau tidak minum juga tidak salah. Tetapi semua harus didasari dari esensi puasa itu sendiri, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Bukan karena hal-hal remeh-temeh, bukan karena hal-hal lahiriah dunia, kemudian kita berpuasa, ya, mempergunakan cara-cara yang rohani, tapi mintanya untuk bukan hal-hal yang rohani. Tangkap ya sahabat Bapak Ibu. Demikian nih chapter message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Shalom.